pengen jadi YouTuber tapi nggak nampilin wajah karena saya itu masih malu bang, saya itu grogi kalau ngadep kamera, bisa nggak bang? Jawabannya bisa. Kalau kalian pengen jadi YouTuber tapi tanpa suara, bisa nggak bang? Jawabannya bisa. Karena misalkan kalian itu ngomong, saya ngomongnya masih gugup bang, saya itu ngomongnya masih bletot-bletot, saya itu ngomongnya nggak lancar, tanpa suara bisa nggak? Jawabannya bisa teman-teman. Terus kemudian saya itu nggak punya kamera bang, saya itu cuma punya HP butut dan kameranya itu jelek. Bisa nggak bang jadi YouTuber? Bisa teman-teman. Semuanya tiga ini kalian malu nampilin wajah, kalian nggak perlu pakai suara, kalian nggak perlu pakai kamera, itu bisa jadi konten kreator. Di video kali ini saya pengen kasih full tutorial dari awal sampai akhir buat kalian yang pengen jadi YouTuber tapi masih malu nampilin muka, masih nggak mau ngomong karena ngomongnya nggak lancar, masih betat-betot. Terus kemudian karena nggak punya kamera dan kalaupun punya HP, HP-nya butut bang, kameranya jelek. Itu bisa nggak bang? Jawabannya semuanya bisa. Tiga-tiganya kalian nggak punya ini, nggak mau nampilin wajah karena masih malu, nggak mau ngomong karena suaranya jelek, nggak bercanda teman-teman. Karena mungkin teman-teman itu masih insecure buat ngomong di depan kamera atau sekedar bicara aja masih agak bletot-bletot. Terus kemudian yang ketiga nggak punya kamera ataupun kamera HP-nya kurang mumpuni, kurang bagus, tapi pengen jadi YouTuber. Tiga-tiganya kalian nggak punya, tetap bisa jadi konten kreator atau jadi YouTuber. Di video kali ini saya pengen kasih tahu edukasi buat kalian, kasih tutorial buat kalian yang pengen jadi konten kreator atau jadi YouTuber tanpa semuanya itu. Oke, di sini saya akan kasih langsung aja langkahnya seperti apa, step by stepnya apa, tutorialnya bagaimana. Jadi tolong nonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, oke? Di sini saya akan kasih langsung aja masuk ke stepnya atau ke langkahnya. Jadi langkah pertama adalah yang perlu kalian cari adalah siapkan ide konten terlebih dahulu. Nah, ide konten itu apa sih bang? Maksudnya ide konten itu adalah kalian itu cari topiknya dulu. Misalkan kalian itu main buat video apa? Sebenarnya ada banyak yang bisa diambil. Misalkan kalian itu konten edukasi, konten alur cerita film, ataupun konten apapun. Sebenarnya semuanya bisa tanpa harus ngomong, tanpa harus nampilin muka, tanpa harus butuh kamera. Jadi cukup proses editing aja. Nanti saya juga kasih tahu tutorial editingnya seperti apa. Dan nanti saya juga akan contohkan bagaimana cara membuatnya ya. Jadi kalian harus siapkan terlebih dahulu ide kontennya. Kalian itu pengen buat video apa? Video edukasi, video informasi, video alur cerita film, video apapun terserah ya teman-teman. Nah, terus kemudian di sini yang kedua adalah siapkan bahan kontennya. Jadi misalkan kalian itu pengen buat channel contohnya ataupun pengen buat video tentang informasi. Informasinya itu tentang misalkan informasi unik di dunia. Jadi kalian itu bisa langsung siapkan terlebih dahulu bahan kontennya. Misalkan fakta unik negara Indonesia. Nah, kalian itu harus siapkan terlebih dahulu skripnya. Harus tersiapkan terlebih dahulu tulisannya. Kalian nanti bisa cari di Google. Nanti juga saya praktekkan ya teman-teman. Nanti juga saya kasih tutorialnya. Nanti saya juga kasih tahu cara buatnya. Jadi tolong tonton videonya sampai selesai. Nah, terus kemudian langkah ketiga adalah editing video. Dan proses editing video ini adalah proses yang mungkin agak panjang karena teman-teman itu nggak mau nampilin muka, nggak mau suara, dan nggak perlu pakai kamera. Jadi mungkin proses yang paling lama adalah di proses editingnya. Jadi kalau misalkan nggak punya tiga-tiganya tadi ya, kalian harus bisa editing. Bang, saya juga nggak bisa ngedit bang. Gimana caranya bang? Oke, di sini saya kasih tutorialnya dari awal sampai akhir. Jadi tolong simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, seperti janji saya, di video kali ini saya ingin menggunakan editingnya pakai HP aja. Oke, nggak perlu pakai kamera, nggak perlu pakai laptop, cukup pakai HP aja. Dan kalian bisa langsung praktek. Oke, di sini kita langsung mulai ke step by stepnya saja untuk cara editingnya seperti apa. Jadi langkah pertama adalah setelah tadi kalian itu sudah menyiapkan bahan kontennya seperti skripnya tadi, tulisannya tadi, kalian bisa langsung ubah terlebih dahulu dari teks tersebut menjadi suara. Caranya bagaimana bang? Oke, di sini kita langsung masuk aja ke tutorialnya teman-teman. Oke, di samping layar ini sudah ada recording layar HP saya dan di sini kalian nanti bisa langsung praktekkan ya. Di sini saya akan mencari terlebih dahulu bahan kontennya itu apa. Di sini saya akan contohkan yaitu misalkan saya ingin membuat video tentang informasi yaitu 5 orang terkaya di Indonesia. Dan di sini kalian nanti bisa cari aja di Google, kalian bisa search aja di Google, kalian tinggal googling aja. Kalian kalau informasi itu pasti semuanya ada di Google ya teman-teman. Dan di sini saya akan contohkan misalkan dari situs manapun terserah, tapi di sini kalian itu harus ngerangkum terlebih dahulu ya. Kata-katanya harus sedikit dirubah. Jangan
sama persis, jangan sama plek ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan contohkan yaitu 5 orang terkaya di Indonesia. Yang pertama itu Robert Budi Hartono. Terus kemudian di bawahnya ini ada semuanya dari 1 sampai 5 ini tuh semuanya ada ya teman-teman. Jadi kita tinggal salin terlebih dahulu ini kata-kata ini dari Google ini ya teman-teman. Ini kita bisa salin aja terlebih dahulu semuanya seperti ini. Kita salin terlebih dahulu. Oke, setelah kalian itu berhasil menyalinnya, kalian nanti bisa langsung diedit terlebih dahulu kata-katanya. Nah, di sini saya sendiri sudah berada di Notepad, yaitu catatan kita tempel saja, yaitu teks yang tadi kita salin dari Google. Tapi di sini kalian itu nggak boleh langsung copy paste, tapi kalian harus merubah terlebih dahulu atau merakit kata-katanya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini saya anggap kalian itu sudah merubah teksnya, sudah merubah kata-katanya. Dan sekarang saya sendiri sudah dapetin bahan kontennya. Dan sekarang ini kan masih berupa teks. Jadi kita rubah terlebih dahulu dari teks ini menjadi suara teman-teman. Caranya sebenarnya banyak aplikasi, yaitu teks to suara ya teman-teman. Itu banyak banget, dari berubah dari teks menjadi suara itu banyak banget. Nah, kalau saya sendiri menggunakan aplikasi yang saya gunakan, nanti link aplikasinya saya taruh di deskripsi video ini ya, atau nanti saya taruh juga di Instagram saya. Kalian bisa kunjungi Instagram saya, nama Instagramnya Musfikikam. Jadi step pertama adalah setelah kita sudah dapetin bahan kontennya, rubah terlebih dahulu teks ini menjadi suara ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung praktek aja. Oke, di sini saya sendiri menggunakan aplikasi Meta Voicer. Sebenarnya kalian tuh bisa menggunakan aplikasi apapun bebas, bisa menggunakan Google juga bisa dan yang lain sebagainya ini bisa. Tapi kalau saya sendiri menggunakan aplikasi Meta Voicer ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di aplikasi Meta Voicer ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk merubahnya. Jadi tampilan awal aplikasinya itu langsung seperti ini dan di sini itu ada yang namanya insert dan juga import ya teman-teman. Nanti kalian itu bisa klik aja di sini insert dan di sini kalian itu bisa langsung menempelkan saja teks yang tadi kalian salin yang telah diubah kata-katanya. Setelah itu di sini akan langsung ada listen, kalian bisa langsung tap aja di sini. Nanti di sini akan ada suaranya teman-teman. Nah, di sini juga kalian itu bisa memilih suaranya atau model suaranya itu kalian bisa milih ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan contohkan more terlebih dahulu. Di sini kalian itu bisa memilih, yaitu di sini ada recommend atau mal itu untuk laki-laki, suara laki-lakinya di sini kalian itu bisa pilih. Tapi di sini nggak bisa terdengar ya karena ini masuknya suara saya. Tapi yang jelas nanti kalian itu bisa pilih aja jenis suaranya yang mana, kalian itu bebas. Ini male, kalau terus kemudian female itu untuk cewek, ini suara cewek, ini suara cowok. Kalian itu nanti bisa pakai yang manapun bebas. Di sini saya akan contohkan menggunakan suara Frank aja teman-teman. Terus kemudian untuk melihat hasilnya kalian bisa langsung klik aja di sini listen ya teman-teman. Kalian klik aja seperti ini dan di sini sebenarnya ada suaranya teman-teman. Kalau di sini seperti ini. Tapi di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, caranya kalian itu bisa merubahnya terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Kalian klik saja di sini more. Terus kemudian di sini kan masih ada tulisan English ya, teman-teman. Kalian bisa rubah terlebih dahulu menggunakan bahasa Indonesia. Tergantung teks kalian. Kalau teks kalian itu bahasa Indonesia, kalian rubah juga suaranya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau teks kalian itu menggunakan bahasa Inggris, kalian juga bisa merubahnya dengan bahasa Inggris ya. Karena di sini teksnya menggunakan bahasa Indonesia, saya pilih terlebih dahulu bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, untuk bahasa Indonesia di sini hanya ada Ardi ya, teman-teman. Saya contohkan menggunakan bahasa Ardi aja. Terus kemudian di sini juga kita bisa lihat hasil suaranya. Di sini lagi proses, kita tunggu terlebih dahulu sebentar. Nah, di sini sudah ada suaranya. Suaranya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, terus kemudian juga di sini tuh kalian bisa mengeditnya, kecepatan dan yang lain sebagainya itu kalian bisa ngedit. Di sini kalian bisa langsung klik aja di sini Fentune. Terus kemudian di sini ada speednya, terus kemudian di sini juga ada tone-nya dan yang lain sebagainya. Tapi di sini saya akan normalkan saja sesuai aplikasi ya teman-teman. Ini hanya sekedar contoh, tapi kalian nanti bisa langsung setting. Terus kemudian kalian juga bisa atur sesuai keinginan kalian, termasuk dengan speednya, tone-nya dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, terus kemudian setelah itu kalian bisa langsung download suaranya. Jadi kita klik aja di sini save, terus kemudian kalian bisa kasih nama projectnya biar gampang. Di sini saya akan contohkan nomor 1 karena ini masih di Robert Budi Hartono ya teman-teman. Kita klik aja seperti ini dan di sini kita tunggu aja, ini sedang dalam proses download teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kalian itu berhasil menyimpannya, ada proses selanjutnya lagi, yaitu ambil foto atau video konten. Maksudnya bagaimana? Yaitu kalian bisa mengambil foto dari temanya itu apa. Misalkan di sini kan saya itu
Yang pertama adalah Robert Budi Hartono. Jadi saya harus menyiapkan foto Budi Hartono terlebih dahulu ataupun video dari Budi Hartono itu ya teman-teman. Caranya seperti itu. Kalian ngambilnya dari mana bang? Kalian bisa ngambil dari YouTube atau kalian juga bisa ngambil dari Google ya teman-teman. Bang, apakah boleh ngambil dari YouTube? Jawabannya sebenarnya boleh, tetapi kalian itu ngambilnya itu maksimal 5 detik aja. Seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa ngambil video orang, tapi maksimalnya 5 detik. Nanti next video saya akan juga bahas tentang hak cipta ataupun kebolehan kita ngambil video dari YouTube itu apakah boleh? Sebenarnya boleh, tapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yang terutama yaitu ngambil videonya nggak boleh lebih dari 5 detik seperti itu. Tapi di sini saya akan contohkan ngambil gambar saja atau foto aja di Google ya teman-teman. Di sini kalian tinggal ambil aja, yaitu kalau saya kan di sini contohnya Robert Budi Hartono, saya akan cari terlebih dahulu di Google. Nah, di sini saya sendiri sudah berada di Google dan di sini ada banyak sekali foto dari Budi Hartono. Dan di sini kita bisa langsung ambil aja. Di sini saya akan hanya sekedar contoh ya teman-teman. Ini saya contohkan, kalian bisa langsung download aja foto-fotonya dari Budi Hartono ini. Tapi saran saya kalian itu fotonya jangan satu ya. Kalian bisa ambil fotonya yang agak banyak, jangan satu doang tapi dua. Dan ini dari foto-foto yang berbeda-beda dan jangan sama fotonya seperti itu. Nah, setelah kalian itu berhasil mengambil foto ataupun videonya, kita bisa langsung proses cocokkan suara tersebut dan juga fotonya, yaitu masuk ke proses editing. Jadi setelah kita itu merubah teks ke suara atau merubah teks menjadi suara, kita siapkan foto atau gambar yang cocok dengan konten kita. Nah, setelah itu baru kita proses editing. Nah, untuk editing videonya ini saya sendiri menggunakan aplikasi KineMaster. Kalian bisa download ke Instagram saya atau di Instagram saya, nama Instagramnya Musyfiq Ikam. Di situ ada yang namanya APK gratis dan di situ ada yang namanya aplikasi KineMaster Pro yang kalian bisa download secara gratis buat kalian tanpa ada watermark dan yang lain sebagainya. Yang jelas aplikasi KineMaster Pro sudah saya sediakan gratis buat kalian. Dan sekarang kita tinggal masuk aja ke aplikasi KineMaster Pro-nya untuk mulai ngedit video. Oke, di sini saya sendiri sudah berada di aplikasi KineMaster-nya dan sekarang kita bisa langsung mulai edit aja videonya, teman-teman. Di sini caranya kalian bisa langsung tap aja di sini buat baru, terus kemudian kalian bisa pilih resolusi 16x9, terus kemudian kalian tap aja di sini berikutnya. Dan di sini saran saya kalian bisa langsung tap aja dulu gambarnya dan di sini kalian bisa langsung pilih aja backgroundnya, bisa hitam, putih ataupun yang lainnya terserah kalian. Di sini saya akan contohkan terlebih dahulu untuk menggunakan background hitam ya, teman-teman. Terus kemudian kita geser-geser aja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya kalian bisa langsung menambahkan audio yang tadi kalian download atau audio yang tadi kita dapetin ketika teks tersebut dirubah menjadi suara ya teman-teman. Tadi kan tulisannya projectnya namanya nomor 1 ya. Kita ambil terlebih dahulu untuk audionya. Caranya kalian bisa langsung tap aja di sini audio untuk menambahkan audionya. Untuk audionya biasanya itu tersimpan di album seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian kita bisa cari terlebih dahulu album yang tadi kita download. Kalau nggak salah direkam lagu album. Nah, di sini ya teman-teman, ini ada dari audio MP3 itu tersimpannya di album. Terus kemudian di audio MP3 kita tambahkan saja terlebih dahulu audionya. Kita klik aja seperti ini teman-teman ya, kita kecilkan dulu. Nah, di sini sudah ada audio yang tadi kita dapetin dari merubah teks ke suara tersebut. Ini sudah dapetin audionya. Kurang lebih seperti inilah suaranya. Ini saya contohkan. Hartono bersama dengan adiknya. Michael Hartono dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia berdasarkan laporan Forbes Indonesia Street. Nah, kurang lebih audionya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin kasih gambaran terlebih dahulu. Nah, sekarang setelah kita itu sudah dapetin audionya ataupun suaranya, sekarang kita tinggal menambahkan saja foto ataupun video yang cocok dengan suaranya. Misalkan di sini ada yang namanya kan tadi kan disebutkan Budi Hartono, kita tambahkan saja foto Budi Hartono-nya tadi. Caranya kalian bisa langsung tap aja di sini lapisan, terus kemudian kalian media dan silakan kalian bisa tambahkan video dari Budi Hartono ataupun foto dari Pak Budi Hartono ini. Nah, di sini saya sendiri sudah menambahkan foto dari Pak Budi Hartono ini. Kita berbesar aja teman-teman ya, diperbesar seperti ini. Jadi kita bisa langsung tambahkan seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih jadi ini kan ngomongin Pak Budi Hartono, ini juga fotonya tentang Pak Budi Hartono. Jadi ini cocok banget. Terus kemudian di sini ini kan fotonya cuma satu. Saran saya biar penonton itu nggak betah, biar penonton itu nggak jenuh, kalian bisa langsung tambahkan lagi foto dari Pak Budi Hartono tadi yang sudah kita download. Nah, seperti ini.
kita perbesar seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung dikasih animasikan. Misalkan di sini kasihnya itu memudar seperti ini atau pop seperti ini ya teman-teman. Nanti kalian itu bisa dikasih animasi masuknya seperti ini. Terus kemudian animasi keluarnya misalkan seperti ini ya. Nanti kalian itu bisa berkreasi aja seperti ini. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, dan kemudian ini juga dikasih animasi lagi misalkan pop seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, terus kemudian kalian itu bisa langsung teruskan saja sampai videonya itu panjang, sampai videonya itu durasinya yang kalian tentukan sendiri, silakan. Tapi di sini hanya sekedar contoh aja, yaitu kurang lebih durasinya videonya baru 9 detik. Tapi kalian itu bisa membuat videonya sampai 2 menit atau 5 menit, 8 menit, 10 menit itu terserah. Tapi yang jelas kalian itu sudah bisa langsung mulai mempraktekkan cara membuat videonya. Terus kemudian setelah kalian itu nanti sudah videonya sudah panjang atau videonya itu sudah bagus, udah sesuai foto dan juga suaranya sudah bagus, kalian nanti tinggal klik aja pojok kanan atas ini, klik aja seperti ini. Lalu kalian itu bisa pilih rasionya berapa, 30 fps, terus kemudian kualitasnya berapa, Full HD atau HD atau SD ya teman-teman. Seperti ini. Terus kemudian kalian bisa langsung klik aja di sini simpan sebagai video seperti itu teman-teman. Nah, nanti video ini sudah tersimpan di galeri kalian. Kalian tinggal upload aja ke YouTube ya teman-teman. Caranya sebenarnya sangat mudah, caranya sebenarnya sangat gampang. Tinggal kaliannya mau apa enggak jadi content creator. Jadi kalian itu nggak perlu nampilin wajah, nggak perlu ngomong, nggak perlu pakai kamera, ini sudah bisa jadi content creator. Full tutorialnya sudah saya kasih. Jadi sekarang itu sudah tidak ada alasan lagi untuk kalian jadi content creator. Karena untuk jadi content creator itu sebenarnya mudah, tinggal kaliannya mau atau tidak ya teman-teman, seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen jadi content creator tapi masih malu nampilin muka, masih bicaranya masih gugup, masih nggak lancar, dan nggak punya kamera, hanya bermodalkan HP butut aja, tapi pengen jadi content creator, ini adalah cara yang cocok. Tapi ini bukan hanya sekedar patokan kalian ya. Kalian bisa ngasih video yang lain, misalkan kalian itu video alur cerita film, kalian bisa video edukasi, video apapun terserah. Ini kan videonya tentang informasi, ini bisa dikembangkan menjadi beberapa tema ataupun dengan beberapa konten yang lainnya juga bisa ya, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video saya silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian butuh pertanyaan atau kalian itu masih bingung, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Saran dan kritik akan saya terima, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Saya akhiri saja video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.